Ya, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan Nime Tutorial. Oke ya, pada kesempatan ini ya, saya akan membahas tentang materi limit kiri dan limit kanan. Ini adalah materi dasar ketika Anda mempelajari tentang limit fungsi. Oke, nanti kita bahas dua soal agar kalian lebih paham tentang dasar-dasar tentang limit kiri dan limit kanan. Ya, nomor 1, perhatikan di situ ada soal ini. Fungsi fx sama dengan 2x plus 1 untuk x kurang dari sama dengan 3 dan x kuadrat dikurangi 5 untuk x lebih dari 3. Tentukan nilai limit fx untuk x mendekati 7, kemudian limit fx untuk x mendekati 3 ya, untuk dari arah kiri. Kemudian limit fx untuk x mendekati 3 dari arah kanan. Nah, sebelumnya kita bahas dulu ya. Ingat, kita gunakan cara penalaran aja ya. Sebelum kita ngerjakan, coba kita buat garis bilangan dulu ya tentang itu grafik fungsi ya. Kan fungsinya untuk batasan dari 3 ya, dari soal itu. Berarti kita buat garis bilangan ya untuk batasan 3. Kemudian fungsi yang kurang dari sama dengan 3 itu adalah 2x plus 1. Kalau grafiknya 2x plus 1, berarti kita sketsa dulu tentang garis berupa garis lurus ya. Oke, berupa garis lurus. Anggap saja ini. Kalau kurang dari sama dengan 3, berarti ini lubangnya saya tutup ya. Nah, kemudian untuk x lebih dari 3, itu x kuadrat dikurangi 5. Artinya bentuknya x kuadrat itu berupa parabola ya. Kita sketsa parabola gitu ya. Untuk x lebih dari 3. Anggap saja seperti ini gitu ya. Nah, berarti grafiknya itu ada dua sebetulnya, untuk x kurang dari sama dengan 3 dan x lebih dari 3. Nah, sekarang kita akan menghitung nilai limit ya. Menghitung nilai limit. Yang pertama, limit x mendekati 7. Berarti limit x mendekati 7 dari fungsi fx gitu ya. Nah, kalau x mendekati 7 kan berada di sebelah kanan 3 ya. Nah, kalau 7 berada di sebelah kanan 3, berarti kita gunakan grafik yang ini. Yang parabola ya. Berarti kita gunakan fungsi yang kuadrat atau fungsi yang bawah. Yang bawah berarti x kuadrat dikurangi 5. Berarti ini menjadi limit x mendekati 7 gitu ya. Kemudian kita tulis x kuadrat dikurangi 5. Gitu ya. Nah, berarti kita hitung aja. X-nya kita masukkan ke 7-nya kita masukkan ke x kuadrat. Berarti 7 kuadrat dikurangi 5. Berarti berapa? 49 kita kurangi 5, gitu kan? Sama dengan berapa? 44. Nah, jadi nilai limit untuk x mendekati 7 itu adalah 44. Oke ya, paham ya? Nah, sekarang yang B itu limit x mendekati 3. Oke. Limit x mendekati 3, tapi dari arah kiri ya. Gini ya. Nah, perhatikan sketsanya, perhatikan. Kalau x mendekati dari arah kiri, perhatikan dari sini ya. Nah, fungsi yang kita gunakan itu fungsi yang ini, grafiknya berupa garis lurus. Berarti fungsinya yang kita gunakan adalah 2x plus 1. Nah, jadi nilai limitnya itu gunakan fungsi yang 2x plus 1. Gitu ya, limit x mendekati 3. Gitu kan? Fx-nya berarti 2x plus 1. Gitu ya. Nah, sekarang kita tinggal masukkan aja nilainya menjadi berapa? 3 kita masukkan ke 2x. Berarti 2 kali 3 ditambah 1. Gitu ya, hasilnya adalah 6 ditambah 1, yaitu 7. Nah, jadi nilai limitnya untuk x mendekati 3 dari arah kiri itu adalah 7. Nah, sekarang perhatikan bagaimana kalau dari arah kanan. Berarti limit x mendekati 3 dari arah kanan gitu ya, untuk fx. Nah, kalau dari arah kanan, berarti grafiknya yang mana? Ini ya, yang parabola ini ya. Atau fungsinya adalah yang x kuadrat dikurangi 5. Nah, berarti dari sini ya, kita gunakan grafik yang ini. Berarti tipsnya, kalau dari arah kiri sini, kita gunakan grafik yang ini.
atau fungsi yang ini. Kemudian kalau dari arah kanan gitu ya, kita gunakan ini. Paham ya? Nah, sekarang kita masukkan fungsinya, yaitu X kuadrat gitu ya. Limit X mendekati 3, X kuadrat dikurangi 5. Berarti berapa? Minus 3 kuadrat, maaf, ini 3 kuadrat dikurangi 5. Berarti 3 kuadrat itu 9 dikurangi 5. Hasilnya adalah 4. Jadi nilai limit X mendekati 3 ya, dari arah kanan ya, itu adalah 4. Gitu ya. Nah, ternyata hasilnya beda ya untuk limit kiri dan limit kanannya. Paham? Ya, sekarang yang nomor 2, agar kalian lebih paham lagi ya. Ada fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurangi 2x untuk x kurang dari 5, kemudian 4x plus 1 untuk x lebih dari sama dengan 5. Nah, sama ya caranya. Sebelum kita ngerjakan, coba kita sketsa dulu ya. Kita sketsa dulu. Gini ya. Batasannya adalah 5 gitu. Ya, 5 ya. Oke, ini 5. Nah, untuk fx sama dengan x kuadrat dikurangi 2x itu kurang dari 5. Nah, x kuadrat itu saya sketsakan dengan parabola ya, karena grafiknya parabola. Berarti sketsanya seperti ini aja ya, agar kalian lebih paham dulu. Oke, karena kurang dari 5. Kemudian untuk yang lebih dari sama dengan 5, 4x plus 1 ya, berupa garis lurus. Gini ya. Nah, gini ya. Sketsanya seperti ini. Nah, perhatikan, sekarang soalnya adalah kita mencari nilai limit X mendekati 3. Perhatikan, limit X mendekati minus 3 fx gitu ya. Perhatikan pada sketsa, kalau X minus 3 itu kan berada di sebelah kiri dari 5 ini ya. Nah, berarti kalau limit fx nya berarti kita gunakan fungsi yang parabola atau yang kuadrat. Nah, berarti bisa ditulis limit X mendekati minus 3 gitu ya. Fungsi yang kuadrat adalah X kuadrat dikurangi 2X gitu ya. Nah, berarti kita tinggal masukkan aja. X nya berarti minus 3 kuadrat dikurangi 2 dikali minus 3. Ini adalah 9 gitu ya. Kemudian minus, ini minus ya, berarti 2 kali minus 3 itu kan minus 6, sehingga menjadi plus 6. Hasilnya berapa? 15. Nah, jadi nilai limit X mendekati minus 3 itu adalah 15. Nah, sekarang yang B, ini tadi yang A ya. Yang B kita mencari nilai limit X mendekati 5 dari arah kiri gitu ya. Nah, berarti kalau dari arah kiri ke sini ya, itu kita gunakan fungsi yang parabola gitu ya. Berarti kita tulis apa? Limit X mendekati 5 gitu ya. Efeknya yang parabola, yaitu X kuadrat dikurangi 2X gitu ya. Kita tinggal masukkan aja, berarti 5 kuadrat dikurangi 2 kali 5. 5 kuadrat itu adalah 25 dikurangi 10 gitu ya. Nah, hasilnya berapa? 15 gitu ya. Nah, sekarang kalau limit X mendekati 5 dari arah kanan ya, limit X mendekati 5 dari arah kanan. Nah, kalau dari arah kanan sini ya, berarti fungsi yang kita gunakan fungsi yang grafiknya garis lurus ini ya. Berarti fungsinya yang kita pakai adalah 4x plus 1 gitu ya. Nah, berarti bisa ditulis limit X mendekati 5 gitu ya, 4x, fungsinya 4x plus 1. Nah, berarti 4 kita masukkan aja kali 5 gitu ya, ditambah dengan 1. 4 kali 5 berapa? 20 ya.
Oke, 20 ditambah 1. Hasilnya adalah 21. Oke, jadi nilai limit X untuk mendekati 5 ya, dari arah kanan, itu nilainya adalah 21. Gitu ya. Nah, ternyata hasil dari limit kiri dan limit kanan, itu ternyata beda ya, untuk dua kasus ini ya. Nah, begitu ya. Berarti Anda sudah paham cara menghitung nilai limit kiri dan limit kanan. Ya, demikianlah tutorial dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.